Shalom, jumpa lagi bersama Mem Tessa dalam penguatan karakter bagian kedua. Tadi anak-anak sudah mendengar lagu mengenai si semut yang kecil. Nah, kita akan belajar dari seekor semut. Namun sebelumnya anak-anak, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan. Bukakan mata, hati, telinga rohani kami semua, agar kami dapat mendengar suara-Mu Allah melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat firman diambil dari Amsal 10 ayat keempat. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Dari banyaknya binatang yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini, Tuhan memilih semut sebagai perumpamaan dalam Amsal 6 ayat ke-6 sampai ke-8. Semut mengajarkan kita untuk lebih rajin dan tidak malas-malasan. Bahkan, walaupun semut tidak memiliki seorang pemimpin, semut tetap tidak akan kekurangan makanan. Karena semut tahu bagian yang harus ia kerjakan. Kebiasaan dan perilaku apa saja yang bisa kita petik dari seekor semut? 1. Semut itu kuat. Tidak jarang kita melihat semut sanggup mengangkat beban yang jauh lebih besar dari tubuhnya. Anak-anak bisa lihat gambar ini. Semut walaupun bertubuh kecil, tapi ia bisa mengangkat berat beban yang besar. Sebaliknya, kita manusia mungkin mengangkat beban sedikit saja sudah langsung mengeluh dan bersungut-sungut. Begitu pula mungkin ketika anak-anak menemui kesulitan saat belajar. Banyak tugas, tidak jarang anak-anak akan merasa patah semangat dan menyerah seketika. Padahal ketika anak-anak memiliki iman yang kuat dalam Kristus, anak-anak pun seharusnya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal luar biasa yang jauh melebihi logika atau pikiran anak-anak. Kita sanggup menanggung segala perkara karena Tuhan memberi kekuatan pada kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat ke-13. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, kata Yesus. Markus 9 ayat ke-23. Kedua, semut tidak pernah putus asa. Cobalah bentangkan tangan anak-anak. Lalu tutup jalan yang tengah dilalui semut. Semut tidak akan pernah berhenti atau mundur. Ia akan terus berjalan ke segala arah untuk mencari rute lain. Tidak jarang semut itu akan dengan santainya menaiki tangan kita untuk bisa melewati rintangan dan kembali melanjutkan perjalanannya. Kita bisa belajar dari seekor semut kecil ini untuk urusan kegigihan dan pantang menyerah. Ketika anak-anak menemui jalan buntu, mengalami kegagalan, ketika anak-anak merasa seolah-olah tidak mampu mengerjakan pelajaran, jangan putus asa. Semut saja pantang menyerah. Apalagi kita,
punya Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan berkali-kali mengingatkan kita agar kita jangan takut, jangan ragu, khawatir atau bimbang dalam menjalani hidup ini. Pegang janji Tuhan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat ke-8. Selalu ada solusi dalam Kristus. Ketiga, semut itu rajinnya luar biasa. Anak-anak pernah melihat semut sedang tidur-tiduran beristirahat dengan santai? Itu akan menjadi suatu pemandangan yang sangat jarang. Karena hampir setiap kali kita melihat semut dalam keadaan aktif, berjalan dan bekerja, mengangkut makanan. Semut selalu rajin, kerja sudah menjadi bagian penting dari hidup mereka. Firman Tuhan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Soal kerajinan pun kita bisa pelajari dari semut. Keempat, semut itu saling tolong-menolong dan berjiwa sosial. Apa yang dilakukan semut ketika makanan yang hendak diangkut terlalu berat? Mereka akan mengangkat bersama-sama. Sudahkah kita memiliki kepedulian dan mau membantu meringankan beban saudara-saudara kita? Atau kita masih berpangku tangan dan pura-pura tidak melihat mereka yang tengah menangis, meminta pertolongan? Tuhan mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat kedua. Bagaimana dengan anak-anak? Rajin atau malas belajar? Mengikuti Zoom, mengerjakan tugas, membantu orang tua, berdoa, mandi, bangun pagi. Nah, anak-anak memilih apa? Rajin atau malas? Kalau belajar, kalaupun tidak bisa, tidak sanggup, apakah langsung ditinggal atau nangis? Atau anak-anak masih belum rajin untuk belajar membaca dan menulis. Nah, anak-anak memilih apa? Rajin atau malas? Memtesa yakin anak-anak SD Kristen Petra memilih rajin melakukan segala sesuatunya. Anak-anak, mulai sekarang milikilah tangan yang rajin yang membuat anak-anak menjadi kaya. Anak-anak sejak sekarang bekerja keras dengan belajar sungguh-sungguh. Anak-anak akan menjadi anak yang kaya
secara rohani, penuh kasih, sabar terhadap yang lain, menjadi pembawa damai, setia, sukacita, dan murah hati di dalam Tuhan. Dan anak-anak akan menjadi anak yang kaya nantinya secara jasmani. Anak-anak mempunyai rumah yang besar, mobil yang bagus, pergi naik kapal terbang. Ya, dan kita lihat di sini adik kita, Nando Christian Situmorang, yang bercita-cita ingin menjadi RI1 atau Presiden Republik Indonesia 35 tahun mendatang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya anak-anak, sama-sama kita doakan teman kita. Mungkin juga anak-anak yang lain yang bercita-cita besar. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu, milikilah tangan yang rajin yang akan membuatmu menjadi kaya nantinya. Anak-anak akan berhasil. Karena itu, dengarkanlah suara Tuhan Allahmu baik-baik dan setialah melakukan perintah-perintahnya. Maka anak-anak akan diberkati Tuhan. Anak-anak, kembali ayat firman Tuhan, yaitu Amsal 10 ayat keempat. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Anak-anak, Memtesa berdoa. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang rajin. Sesuai yang tadi Tuhan ajarkan untuk dapat kita seperti semut, ya, perilakunya, ya. Semut itu adalah kuat di dalam segala perkara dan tidak mudah putus asa, rajin dan tolong menolong. Ya anak-anak ya. Oke. Demikianlah penguatan karakter pada hari ini. Untuk itu sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pelajaran yang Engkau berikan kepada kami semua. Hamba berdoa, biarlah anak-anak semua Engkau ubahkan menjadi anak-anak yang mempunyai pribadi yang kuat, tidak mudah putus asa, mempunyai tangan yang rajin, dan saling tolong menolong. Dan Tuhan biarlah mereka juga dapat kaya secara rohani, memiliki hati yang penuh kasih, sabar satu dengan yang lainnya, menjadi pembawa damai, setia kepada Tuhan, dan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Hamba percaya anak-anak-Mu akan berhasil nantinya. Kau akan memberkati masa depan mereka. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, sampai jumpa dalam penguatan karakter selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Petra, berkarakter, berilmu, melayani.
Shalom.